memimpin doa sebelum pembelajaran ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dilakukan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek hadiran terlebih dahulu ya. Untuk coba cek kiri kanannya siapa yang tidak berangkat hari ini? Banyak Bu ini. Jihan, terus Aksan, Bu, Aksan. Aksan, terus Najah, Bu. itu kenapa yang nggak berangkat? Sakit. Jihan tadi ada urusan keluarga, Bu. Ada yang sakit, ada yang ketiduran. Aksan. Ya, kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Kelihatannya sepertinya masih pada terngiang-ngiang dengan liburan kemarin ya. Iya. Sepertinya sama. Ya, sebelum kita pembelajaran kali ini, kita ice breaking terlebih dahulu untuk menambah semangat dan fokus kita untuk belajar. Mau nggak nih? Jadi teknisnya itu nanti kalau ibu bilang tepuk, ada tepuk satu, tepuk dua kali, tepuk tiga. Tapi kalau ibu bilang nggak ada tepuknya, tidak usah tepuk tangan. Paham? Paham. Ya, kita contoh terlebih dahulu ya. 3. Masih pertama udah gagal fokus nih. Ayo, tepuk 2. 1. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. Tepuk 3. 2. 1. Ya, ulang sekali lagi sampai ada yang fokus. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Ya sudah, untuk Mbak Tara semoga lebih fokus lagi ya. Untuk materi minggu lalu ada yang tahu apa? Teks Teks cerpen. cerpen. Sekarang kita akan melanjutkan untuk materi teks eksposisi. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi, yaitu untuk menelaah isi dan struktur yang ada pada teks eksposisi yang nanti akan Ibu bagikan. Sebelumnya kita akan mencermati tentang teks eksposisi terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, dari kalian apakah pernah mendengar tentang teks eksposisi? Pernah. Apa pengertian dari teks eksposisi? Saya, Bu. Ya, Teks yang berisi tentang yang mengandung sebuah informasi. terus ada lagi. Beri tepuk tangan untuk Mbak Tara yang sudah. Ya, sesuai dari jawaban dari Mbak Tara, teks eksposisi itu teks yang mengandung sebuah informasi. Nah, selanjutnya itu teks eksposisi bertujuan untuk menyampaikan argumen atau pendapat mengenai suatu hal. Dan teks eksposisi juga memberi pendapat yang dibuktikan kebenarannya. Nah, materi pembahasan selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan? Teks eksposisi? 5. Apa saja? Penggunaan pernyataan persuasif. Penggunaan pernyataan fakta. Bersifat menilai atau mengomentari. Penggunaan konjungsi. Penggunaan kata kerja mental. Ya, kalau ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan penggunaan kata kerja mental itu? Kata yang menyampaikan respon dari penulisnya, Bu. Ya, tuh beri tepuk tangannya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai struktur teks eksposisi.
eksposisi. Ada berapa struktur teks eksposisi? 3. Ada 3. Coba tolong untuk Mbak Jida dibacakan ada berapa? Ada 3, yang pertama tesis, kedua pernyataan umum, yang ketiga simpulan. Ya, betul. Coba untuk Mas Pandu lebih fokus lagi ya. Iya, Bu. Nomor 1, apa pengertian dari tesis? Tesis adalah bagian yang memberi penjelasan mengenai isu atau permasalahan. Ya, walaupun kurang fokus, jawabannya tetap benar ya. Beri tepuk tangannya. Untuk nomor 2, pernyataan umum, siapa yang menjawab? Mbak Sania. Ya, Mbak Jihan. Pernyataan umum adalah bagian yang berisi sejumlah pendapat mengenai fakta yang dijadikan sebagai pendukung tesis. Ya, kalau nomor 3 ada yang menjawab? Saya Jangan yang lain. Saya Bu. Ya. Bu, baik. Yang terakhir itu ada simpulan. Itu Ya. merupakan bagian penegasan ulang yang menjelaskan bagian awal tesis. Ya. Setelah kita membahas pengertian, kaidah, dan struktur, selanjutnya ada contoh teks eksposisi. Dari contoh ini kalian bisa baca terlebih dahulu. Sudah? Belum, Bu. Ya, bacanya yang penting-penting aja. Setelah kita membahas mengenai yang sebelumnya kita sudah pelajari, Ibu akan bertanya untuk melatih kefokusan kalian. Nah, dari pembahasan tadi, apa saja struktur dari teks eksposisi? Ada 3. Angkat tangan. Ya, Mbak siapa? Jida, Bu. Oh iya, Mbak Jida. Ada 3, tesis, pernyataan umum, sama simpulan, Bu. Ya, betul. Beri tepuk tangannya. Selanjutnya untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Saya Bu. Ya, Teks eksposisi adalah teks yang mengandung sebuah informasi. Eksposisi memiliki peran untuk memberikan alasan mengenai suatu hal yang dibahas. Bertujuan untuk menyampaikan argumen atau pendapat mengenai suatu yang dibahas. ya, jawabannya betul. Beri tepuk tangan. Setelah kita membahas, apakah dari anak-anak ada yang akan ditanyakan atau memberikan sanggahan atau sudah paham semua? Sudah. Ya, sepertinya anak-anak ibu ini sangat pintar. Jadi, ibu akan memberikan tugas kelompok yang akan dibahas pada hari ini. Jadi, akan dibagi 2 kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok yang kedua. Nah, jadi nanti ibu akan memberikan contoh teks eksposisi. Nah, kalian nanti membahas cara berdiskusi. Pertamanya kalian baca terlebih dahulu dan kalian menelaah apa isi dan struktur yang ada pada teks eksposisi berikut. Eksposisi yang dibaca. Sudah paham? Paham. Terima kasih Bu. Berdiskusi secara kelompok ya. Ada berapa Mbak? Ada kurang paham? Ada belakang. Itu karena temennya kurang jadi dikit anak-anaknya. Bu mau tanya, kira-kira ini nanti dikumpulkan atau Tidak dikumpulkan, nanti salah satu ada yang presentasi. Ya, jadi dikerjakan harus benar. baik Bu? Ya, ada yang kurang paham? Bu boleh minta nomor ke sini enggak? Boleh. Apa sih maksudnya? Bukan. Oh, baik. Sudah paham? Sudah paham. Ya. Baik, Ibu beri waktu 1 menit lagi untuk menjawab. Setelah menemukan hasilnya, kalian tulis di jawaban tersebut yang nanti akan kalian Baik presentasikan. Bu. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya ya. Semuanya
Aktif. Sudah semua? Kurang dikit, Bu. Oh, kurang dikit. Ayo, mengingat waktu. Sudah, Mbak? Sudah, Bentar, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Yang sudah kelompok berapa? Nomor 1. Ya, kelompok 1 bisa maju untuk membacakan hasil diskusinya. Maju semua nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Oke. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tesis. Rambut merupakan salah satu pelindung untuk kulit kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatan. Hal yang paling rutin dan mudah kita lakukan adalah keramas dengan teratur, apalagi di masa pandemi ini. Akan tetapi perlu kita ingat setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda sehingga penanganannya pun harus berbeda. Baik, struktur eksposisi yang kedua adalah pernyataan umum. Dari kelompok kami menyebutkan penerapan pola hidup bersih selama pandemi COVID-19 tentu menjadi kewajiban kita semua. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi. Jika mencuci tangan, mandi setelah sudah bisa diterapkan, keramas atau membersihkan rambut juga harus diterapkan. Penelitian yang baru diterbitkan di New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bisa hidup selama 3 hari di rambut. Direktur dari Yale Institute for Global Health, Sat Omer, menyetujui dan menjelaskan bagaimana tersebut terjadi. Dari Sekolah Kedokteran dan Ilmu Kesehatan George Washington, Adam Friedman menghimbau agar kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari. Ini disebabkan oleh perbedaan fungsi kulit kepala dalam produksi minyak dari masing-masing orang. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah simpulan. Mencuci rambut tidak sekedar menggunakan air saja, tetapi juga dengan sampo. Friedman mengatakan sampo berfungsi untuk mengubah molekul kecil dan menghilangkan kotoran, bakteri, dan virus. Sampo dapat menghilangkan bakteri pada kepala sekaligus membunuhnya. Ini bisa menjaga kesehatan rambut sekaligus menghindarkan resiko tertular COVID-19. Sudah? Sudah. Untuk presentasinya ini siapa saja ya? Tadi belum disebutkan namanya. Saya Majida. Ya. Saya Vina Kita dengan absen 3. Saya Jensna Brady dengan absen 14. Saya absen 2. Ya, beri tepuk tangannya untuk ya, kita telah menyimak presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah ada tanggapan atau tambahan dari hasil diskusi kalian atau sama? Cukup Ibu. Jawabannya bagaimana? Hampir sama. Ya, berarti kalian punya ikatan batin ya, hampir sama gitu. Iya, Ya, Oh, besti. Iya. Ya, untuk selanjutnya siapa yang tidak berangkat hari ini ada berapa? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Ibu minta tolong untuk teman-temannya dikabari yang 5 orang itu satu kelompok untuk mengerjakan soal seperti yang kalian kerjakan sebelumnya. Tapi jangan diberitahu jawabannya paham atau tidak? Ya. Dan untuk kelompok 2 juga nanti kan belum presentasi walaupun jawabannya sama. Nanti kalian kita membuat video dan dikirim ke grup ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah kita pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kita pelajarkan hari ini? Ada yang tahu? Ya. Pengertian teks eksposisi, Terus? kaidah kebahasaan teks eksposisi, Ya. sama struktur teks eksposisi. Ada yang mau nambahin? Sama contoh, Bu, contoh Iya. teks eksposisi. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Jihan dan Mbak Gita yang sudah beri jawaban. Ya,
membahas tentang teks eksposisi, kaidah pembahasan, struktur, dan contoh. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sudah paham atau belum tentang teks eksposisi? Sudah. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai masih sama tentang teks eksposisi, tapi kita akan menghasilkan dan menulis mengenai teks eksposisi. Jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu teks eksposisi sebelum kalian menulis. Paham? Paham. Dari anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Cukup Ibu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk Mbak Sania memimpin terlebih dahulu. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa ditutupan. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Masih semangat atau tidak? Ya, karena pembelajaran hari ini sudah cukup, tapi waktunya masih ada. Karena anak-anak Ibu itu pintar, jadi cepat nangkap dan waktunya masih sisa banyak ya. Jadi kita main games lagi, mau nggak? Ya, seperti tadi, karena tadi ada salah satu murid yang belum fokus, jadi Ibu ulang lagi. Kalau sudah fokus nanti mungkin ke game yang lain. Baik, Ibu. Jadi dulu biar makin semangat setelah pembelajaran hari ini. Masih ingat tadi game siapa? Ingat. Ya. 3, tepuk 2, 1. Lapar bentar lagi. Tepuk 3, tepuk 1, 1. Bajikan. Lapar ya? Kepikiran kantin. Iya, Bu. Sudah manggil-manggil, Bu. Ya. 1, tepuk 3, 2, tepuk 1, 1. Iya. 5, tepuk 2, 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2. Mbak Sania kenapa ya itu nggak tepuk? Salah, Bu. Oh, salah. Oh, nggak fokus. Iya, ya. Ini agak fokus nanti nilainya berkurang ya. Ya. Nomor merah. Ini kalian kelas berapa sih? Berapa? Cibaduyut. Kalian mau milih study tidur di mana? Cibaduyut. Dari. Bali. Nah. Kalian Thailand. Thailand. Nggak hilang nanti ke Bali. Dari Yoga. Bu, pulangnya kapan? Udah promosi mau duduk. Ya, silakan duduk. Aduh, capek. Gimana? Mau istirahat atau enggak? Iya. Oh, biasa aja, Mbak. Ya, nanti saya ulangi ya. Ya. Maaf Ibu, maaf. Ya, kalau mau istirahat, menjawab pertanyaan dari Ibu yang udah boleh keluar. Kata-kata dari Ya, untuk apa struktur dari teks argumentasi? Teks eksposisi. Oh, saya. Tuh dulu, 1, 2, 3. Ya, Mbak Jida. Tesis, pernyataan umum sama simpulan. Ya, keluar. Fokus. Habis ini pelajaran apa? IPA Bu.